Pernahkah Anda berhenti sejenak untuk memikirkan kekuatan tersembunyi yang dimiliki kata-kata Anda? Bagaimana jika saya katakan bahwa, dengan berbicara dengan cara tertentu, Anda bisa sepenuhnya mengubah realitas Anda, dan mendapatkan apapun yang Anda inginkan? Sejak zaman kuno, ada pengetahuan misterius yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sebuah pengetahuan yang mengajarkan kita bahwa, tidak ada yang benar-benar diam, segalanya bergerak, segalanya bergetar. Ini adalah salah satu prinsip dasar dari ajaran kuno, seperti yang ditemukan dalam Rig Veda, salah satu kitab suci tertua dan paling sakral umat manusia. Bayangkan sejenak, setiap kata yang Anda ucapkan, setiap pikiran yang Anda miliki, membawa getaran tertentu. Getaran-getaran ini tidak hanya memengaruhi keadaan mental dan emosional Anda, tetapi juga memiliki kekuatan untuk membentuk realitas di sekitar Anda. Sangat menarik untuk berpikir bahwa, dengan menyesuaikan cara kita berkomunikasi, kita dapat menarik apa yang paling kita inginkan dalam hidup. Hari ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana getaran-getaran ini bekerja, dan bagaimana Anda dapat menggunakan kekuatan kata-kata untuk mengubah realitas Anda. Anda akan menemukan rahasia kuno, dan memahami bagaimana mantra tertentu serta dialog batin, dapat menjadi kunci untuk membuka potensi tak terbatas di dalam diri Anda. Segala sesuatu di sekitar kita bergetar. Setiap atom, setiap molekul, setiap makhluk hidup, dan setiap benda mati, berada dalam gerakan konstan, memancarkan frekuensi yang membentuk alam semesta. Prinsip dasar ini, yang dikenal oleh budaya kuno dan kini dikonfirmasi oleh sains modern, mengajarkan kita bahwa, esensi dari segala keberadaan adalah getaran. Getaran adalah pola energi yang bergerak dalam gelombang, masing-masing dengan frekuensi unik. Dari partikel subatom yang membentuk materi, hingga gelombang cahaya dan suara yang mengelilingi kita, semuanya berada dalam keadaan aliran yang terus-menerus. Frekuensi getaran menentukan sifat dan efeknya terhadap lingkungan. Sebagai contoh, cahaya yang tampak hanyalah sebagian kecil dari spektrum elektromagnetik, sebuah rentang frekuensi yang mencakup segala sesuatu mulai dari gelombang radio hingga sinar gamma. Tetapi, apa artinya ini bagi kita? Artinya, setiap pikiran yang kita miliki, dan setiap kata yang kita ucapkan juga, membawa frekuensi getaran tertentu. Ketika kita berada dalam keadaan sukacita, rasa syukur, atau cinta, kita memancarkan frekuensi tinggi, yang dapat menarik pengalaman positif ke dalam hidup kita. Sebaliknya, pikiran dan kata-kata yang dipenuhi rasa takut, marah, atau sedih, memiliki frekuensi lebih rendah yang dapat menarik pengalaman negatif. Pengetahuan tentang getaran ini bukanlah hal baru. Budaya kuno seperti peradaban Weda di India memahami pentingnya getaran, dan mendokumentasikan pengetahuan ini dalam teks-teks suci seperti Rig Veda. Teks ini, yang ditulis ribuan tahun lalu, berisi himne dan nyanyian yang dianggap sebagai gerbang menuju kebijaksanaan kosmik. Para bijak kuno, yang dikenal sebagai Saptarishi, adalah yang pertama menyadari bahwa suara dan getaran adalah kekuatan kreatif alam semesta. Salah satu tokoh yang paling dihormati dalam tradisi Weda adalah Dewa Shiva, sering digambarkan sebagai guru agung pengetahuan dan meditasi. Diakini bahwa Shiva mengajarkan rahasia getaran kepada Saptarishi, mengungkapkan bahwa seluruh alam semesta terdiri dari suara dan energi. Mantra, yaitu suara-suara suci yang diulang selama meditasi, adalah salah satu praktik utama tradisi ini. Setiap mantra memiliki getaran spesifik yang dapat menyelaraskan tubuh dan pikiran, membawa kedamaian, kesehatan, dan kemakmuran. Hari ini, sains modern mulai mengonfirmasi apa yang telah diketahui oleh orang-orang kuno. Studi dalam fisika kuantum mengungkapkan bahwa atom, yang membentuk segala sesuatu di alam semesta, terdiri dari partikel subatom yang bergetar pada frekuensi tertentu. Pengobatan energi dan terapi suara adalah bidang yang memanfaatkan penemuan-penemuan ini untuk meningkatkan penyembuhan dan kesejahteraan. Terapi seperti akupunktur, reiki, dan penggunaan mangkuk nyanyian Tibet didasarkan pada gagasan bahwa menyesuaikan frekuensi getaran tubuh dapat memulihkan kesehatan dan keseimbangan. Tetapi, jika segala sesuatu bergetar dan kata-kata juga memiliki kekuatan, bagaimana kita dapat menggunakan kebijaksanaan ini untuk mengubah realitas kita?
Memahami getaran secara alami membawa kita untuk mengeksplorasi bagaimana kita dapat mengarahkan kekuatan tak kasat mata ini melalui penggunaan kata-kata yang sadar. Setiap kata yang kita ucapkan membawa getaran spesifik, sebuah tanda energi yang berinteraksi dengan medan getaran di sekitar kita. Kata-kata positif dan menginspirasi seperti cinta, rasa syukur, dan sukacita memiliki frekuensi tinggi yang dapat meningkatkan keadaan emosional dan mental kita, menarik pengalaman positif. Sebaliknya, kata-kata negatif seperti kebencian, ketakutan, dan kemarahan memiliki frekuensi lebih rendah yang dapat menjebak kita dalam siklus negatif dan konflik. Ketika kita berbicara, kita tidak hanya mengekspresikan pikiran dan perasaan kita, tetapi juga memengaruhi lingkungan kita. Studi menunjukkan bahwa air misalnya merespons getaran kata-kata dan pikiran. Molekul air membentuk kristal yang indah dan harmonis ketika terkena kata-kata positif dan melodi lembut, tetapi terdistorsi dan terfragmentasi ketika terkena kata-kata negatif dan suara keras. Mengingat bahwa tubuh kita sebagian besar terdiri dari air, ini menunjukkan bahwa kata-kata kita memiliki dampak langsung pada kesehatan dan kesejahteraan kita. Para bijak kuno memahami kekuatan kata-kata dan mengembangkan praktik-praktik untuk menyalurkan getaran-getaran ini secara sadar dan sengaja. Di antara praktik-praktik tersebut, penggunaan mantra menjadi yang paling menonjol. Mantra adalah suku kata, atau frasa suci yang diulang selama meditasi, untuk memusatkan pikiran dan menyelaraskan getaran internal. Mantra, Aum, mungkin adalah yang paling dikenal dan dihormati di antara semua mantra. Mantra ini dianggap sebagai suara primordial alam semesta, yang mewakili keseluruhan eksistensi dan esensi kesadaran. Ketika diucapkan dengan benar, Aum beresonansi melalui 3 cakra utama tubuh, cakra sakral, solar plexus, dan tenggorokan. Setiap suku kata A, U, dan M mengaktifkan dan menyelaraskan pusat-pusat energi ini, sehingga menciptakan keadaan keseimbangan dan kedamaian batin. Cakra adalah pusat energi dalam tubuh yang mengatur berbagai aspek kesehatan fisik, emosional, dan spiritual kita. Ketika mengucapkan suku kata A, cakra sakral, swadhisthana, diaktifkan, yang mendorong kreativitas dan vitalitas. Suku kata U, mengaktifkan cakra solar plexus, manipura, yang meningkatkan kepercayaan diri dan kekuatan pribadi. Suku kata M, beresonansi pada cakra tenggorokan, Vishuddha, memfasilitasi komunikasi dan ekspresi sejati. Selain mantra, Aum, banyak mantra lainnya yang dapat digunakan untuk meningkatkan getaran kita dan mewujudkan keinginan. Mantra Ganesha, memanggil energi Ganesha, sang penghilang rintangan. Mengulang mantra ini dapat membantu mengatasi tantangan dan membuka jalan baru. Mantra Lakshmi, memanggil Dewi Kekayaan dan Kemakmuran. Lakshmi, menggunakannya dapat menarik kelimpahan dan kesuksesan finansial. Mantra Cinta, atau mantra Tibet, Om Mani Padme Hum, diterjemahkan sebagai permata di dalam teratai, yang mempromosikan kasih sayang, cinta, dan kebijaksanaan, serta membantu membangun hati yang terbuka dan murah hati. Selain mantra tradisional, kita juga dapat menciptakan afirmasi yang kuat untuk meningkatkan getaran kita. Sebagai contoh, dengan mengulang kalimat seperti, "Saya layak untuk cinta dan kelimpahan," kita dapat mengubah persepsi tentang diri sendiri dan realitas kita. Ketika kita mengintegrasikan mantra dan afirmasi ini ke dalam rutinitas harian, kita mulai memprogram ulang pikiran kita, dan menyelaraskan getaran kita dengan apa yang ingin kita tarik. Namun, bagaimana praktik ini memengaruhi dialog internal kita dan pandangan kita terhadap dunia? Apa yang kita katakan kepada diri sendiri setiap hari, tidak hanya mencerminkan keadaan emosional dan mental kita, tetapi juga membentuk realitas kita dalam cara yang halus namun mendalam. Dialog batin yang terus-menerus ini adalah salah satu faktor utama yang menentukan frekuensi getaran kita, dan pada akhirnya, pengalaman yang kita tarik ke dalam hidup kita. Setiap pikiran dan frasa yang kita ulangi dalam pikiran memiliki getaran tertentu. Ketika dialog batin kita positif dan mendukung, hal itu meningkatkan frekuensi getaran kita, menciptakan spiral keberhasilan dan kesejahteraan yang semakin meningkat. Sebaliknya, kritik diri,
keraguan, dan ketakutan, menurunkan getaran kita, menarik situasi dan orang-orang yang mencerminkan keadaan negatif ini. Studi dalam psikologi menunjukkan bahwa cara kita berpikir dan berbicara kepada diri sendiri dapat sangat memengaruhi kesehatan mental, ketahanan, bahkan kesuksesan profesional kita. Mempertahankan dialog batin yang positif bukan hanya tentang menjadi optimis, tetapi juga menyelaraskan getaran internal kita dengan frekuensi yang ingin kita tarik ke dalam hidup. Bagaimana kita dapat mengubah dialog internal ini dalam praktik nyata? Bayangkan seseorang yang selama bertahun-tahun terjebak dalam siklus sabotase diri. Setiap kali dia mencoba memulai proyek baru atau mencapai tujuan, ada suara dalam dirinya yang mengatakan bahwa dia tidak cukup baik dan pasti akan gagal. Keyakinan yang membatasi ini membuatnya stagnan. Namun suatu saat, dia memutuskan untuk membuat perubahan sadar. Dia mulai menggantikan pikirannya yang negatif dengan afirmasi positif. Setiap hari, ketika dia bercermin, dia berkata, "Saya bisa melakukannya. Saya pantas meraih kesuksesan. Saya memiliki semua keterampilan yang saya butuhkan untuk mencapai tujuan saya." Awalnya, kata-kata ini mungkin terasa hampa, tetapi seiring waktu, kata-kata tersebut mulai berakar dalam pikiran bawah sadarnya. Ketika ini terjadi, perlahan-lahan terjadi perubahan dalam perilaku dan keadaan hidupnya. Proyek yang dulu tampak mustahil mulai terwujud. Kesuksesan yang dulunya hanya mimpi yang jauh, kini menjadi kenyataan. Semua transformasi ini sangat mungkin dicapai melalui praktik konsisten berbicara positif kepada diri sendiri, karena melalui dialog internal inilah, kita dapat meningkatkan getaran energi kita dan menarik peluang yang sebelumnya tidak terlihat. Seperti halnya praktik dan transformasi lain yang telah kita bahas di sini, perjalanan ini adalah proses yang berkelanjutan. Namun, ada beberapa praktik efektif yang dapat membantu kita membangun pikiran yang lebih positif dan terangkat. Anda dapat memulai hari dengan afirmasi yang mencerminkan perasaan dan keadaan yang ingin Anda ciptakan. Kalimat seperti, "Saya layak untuk cinta dan kesuksesan. Saya selaras dengan alam semesta. Dan, saya menarik kelimpahan dan kemakmuran," dapat mengatur nada positif untuk hari Anda, dan menyelaraskan getaran Anda dengan tujuan Anda. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk menuliskan 3 hal yang Anda syukuri. Rasa syukur adalah salah satu getaran tertinggi yang dapat kita pancarkan, dan dengan berfokus pada hal-hal baik dalam hidup, kita dapat mengalihkan perhatian dari pikiran-pikiran negatif. Visualisasi positif juga merupakan praktik yang sangat baik dalam proses ini. Dedikasikan waktu untuk membayangkan tujuan Anda, seolah-olah sudah tercapai. Bayangkan diri Anda menjalani kehidupan yang Anda inginkan, merasakan emosi yang terkait dengan kesuksesan dan kepuasan. Praktik ini tidak hanya meningkatkan getaran Anda, tetapi juga memprogram pikiran Anda untuk mengenali dan memanfaatkan peluang yang membawa Anda lebih dekat pada impian Anda. Anda juga dapat mempraktikkan penggantian pikiran. Ketika Anda menyadari adanya pikiran negatif, gantilah secara sadar dengan pikiran positif. Misalnya, jika Anda berpikir, "Saya tidak akan pernah bisa mencapai ini," gantilah dengan, "Saya berada di jalur yang benar, dan setiap langkah membawa saya lebih dekat ke tujuan saya." Praktik seperti meditasi dan mindfulness dapat membantu menenangkan pikiran dan meningkatkan kesadaran akan pola-pola pikiran Anda. Dengan kesadaran yang lebih besar ini, menjadi lebih mudah untuk mengidentifikasi dan mengubah dialog internal yang merugikan. Untuk memahami sepenuhnya bagaimana dialog internal dan getaran energi membentuk hidup kita perlu mengeksplorasi struktur dasar realitas pribadi. Pengalaman kita diciptakan oleh kombinasi kompleks dari pikiran, perasaan, dan tindakan, yang semuanya dipengaruhi oleh paradigma mendasar keberadaan. Paradigma memiliki, melakukan, dan menjadi adalah 3 tingkat kesadaran yang memengaruhi persepsi dan interaksi kita dengan realitas. Masing-masing paradigma ini menawarkan pendekatan berbeda terhadap kehidupan dan tantangannya, dan pemahaman tentang tingkat-tingkat ini dapat mengubah cara kita menjalani hidup. Paradigma memiliki tingkat paling dasar dan seringkali paling dominan dalam masyarakat modern adalah paradigma memiliki. Fokus pada paradigma ini adalah pada kepemilikan materi dan pencapaian eksternal. Keyakinan dasarnya adalah bahwa kebahagiaan dan kepuasan,
berasal dari memiliki sesuatu, uang, status, barang-barang. Banyak orang menghabiskan hidup mereka mengejar hal-hal yang mereka pikir akan membawa kebahagiaan, hanya untuk menyadari bahwa pencapaian ini seringkali bersifat sementara dan tidak memuaskan. Paradigma ini dapat menyebabkan perasaan kekurangan yang konstan, karena berapapun yang dimiliki, selalu ada sesuatu yang lebih diinginkan. Paradigma melakukan. Tingkat yang lebih tinggi adalah paradigma melakukan yang menekankan pada tindakan dan produktivitas. Di sini, identitas seseorang terikat pada apa yang mereka lakukan, aktivitas, pekerjaan, dan pencapaian mereka. Keyakinannya adalah bahwa, melalui kerja keras dan menyelesaikan tugas, kita dapat mencapai tujuan dan menemukan kepuasan. Meskipun paradigma ini bisa lebih memuaskan daripada paradigma memiliki, karena melibatkan upaya dan tujuan, ia tetap rentan terhadap frustrasi dan kelelahan. Pengejaran terus-menerus untuk melakukan lebih banyak dan lebih baik, dapat menyebabkan stres dan perasaan bahwa kita tidak pernah cukup. Paradigma menjadi. Tingkat tertinggi dan paling transformatif adalah paradigma menjadi. Fokus pada paradigma ini adalah pada identitas dan esensi diri kita. Keyakinan dasarnya adalah bahwa realitas kita adalah perpanjangan dari keadaan batin kita. Alih-alih mencari kepemilikan atau pencapaian eksternal, penekanannya adalah pada mengembangkan kualitas batin seperti cinta, kasih sayang, kebijaksanaan, dan kedamaian. Pemahaman ini menyatakan bahwa, dengan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, kita secara alami menarik keadaan dan peluang yang selaras dengan getaran yang lebih tinggi ini. Paradigma ini mendorong kehidupan yang autentik dan selaras dengan diri sejati kita. Berfokus pada paradigma menjadi sangat penting untuk mewujudkan realitas yang diinginkan. Ketika kita berkonsentrasi pada siapa kita sedang menjadi, daripada hanya pada apa yang ingin kita miliki atau lakukan, kita mengubah dasar dari realitas kita. Ini tidak berarti bahwa kepemilikan dan tindakan tidak penting, tetapi lebih kepada bahwa keduanya adalah konsekuensi alami dari siapa kita. Dengan menyelaraskan diri dengan jati diri sejati, dan membangun kualitas batin yang positif, kita mulai bergetar pada frekuensi yang lebih tinggi. Frekuensi ini menarik pengalaman, orang, dan peluang yang selaras dengan keadaan batin kita. Alih-alih berjuang melawan dunia luar untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, kita membiarkan realitas mengalir kepada kita dengan cara yang lebih alami dan tanpa paksaan. Sebagai contoh, seseorang yang ingin sukses secara profesional dapat fokus pada pengembangan kualitas seperti rasa percaya diri, ketahanan, dan kreativitas. Ketika mereka menjadi lebih percaya diri dan tahan banting, mereka secara alami akan mengambil tindakan yang mencerminkan kualitas-kualitas tersebut, menarik peluang profesional yang sesuai dengan identitas baru mereka. Alih-alih hanya berusaha mengumpulkan gelar dan harta, mereka mengubah diri mereka secara internal, yang tercermin secara eksternal dalam kesuksesan mereka. Ketika kita memahami dan menerapkan paradigma menjadi, kita menciptakan fondasi yang kokoh untuk mewujudkan keinginan terdalam kita. Pemahaman ini mempersiapkan kita untuk mengeksplorasi proses perubahan internal, di mana kita dapat secara efektif memprogram ulang keyakinan kita dan menyelaraskan identitas kita dengan realitas yang ingin kita ciptakan. Mengeksplorasi struktur realitas pribadi membawa kita pada titik krusial. Bagaimana kita dapat secara efektif mengubah realitas internal kita untuk mewujudkan kehidupan yang kita inginkan? Proses perubahan internal melibatkan pemahaman dan transformasi tingkat-tingkat keyakinan kita, menghadapi pengaruh ego, dan menggunakan metode efektif untuk menanamkan serta mengonfirmasi keyakinan baru. Proses ini sangat mendasar untuk meningkatkan getaran kita dan menyelaraskan keberadaan kita dengan realitas yang diinginkan. Untuk memahami bagaimana keyakinan kita membentuk realitas kita, penting untuk mengenali bahwa keyakinan beroperasi pada 3 level utama: pemikiran, keyakinan, dan keyakinan yang mendalam. Pemikiran adalah level yang paling dangkal dan sementara. Pikiran kita seperti awan di langit yang terus berubah dan melayang. Mereka muncul dan menghilang dengan cepat, seringkali tanpa meninggalkan dampak yang bertahan lama. Namun, ketika sering diulang, pikiran-pikiran ini mulai menguat dan bergerak ke level yang lebih dalam. Keyakinan
adalah pikiran yang telah diterima sebagai kebenaran dan dipertahankan secara konsisten dalam pikiran kita. Keyakinan memiliki lebih banyak kekuatan daripada pikiran, karena mereka mulai mempengaruhi tindakan dan perilaku kita. Misalnya, jika seseorang percaya bahwa mereka tidak cukup baik, keyakinan ini akan mempengaruhi keputusan mereka dan membatasi peluang mereka. Keyakinan adalah seperti benih yang ditanam dalam pikiran bawah sadar kita, membentuk cara kita memandang dunia dan diri kita sendiri. Keyakinan yang mendalam adalah level yang paling dalam dan paling kuat. Ini adalah keyakinan yang telah menjadi kebenaran yang tak terbantahkan, sesuatu yang kita terima tanpa pertanyaan. Keyakinan yang mendalam adalah seperti akar pohon yang tertanam dalam keberadaan kita. Mereka mendefinisikan rasa identitas kita dan menentukan bagaimana kita bereaksi terhadap situasi hidup. Ego adalah bagian dari pikiran kita yang mengidentifikasi dengan pikiran, keyakinan, dan keyakinan yang mendalam. Ego memainkan peran penting dalam membentuk dan mempertahankan keyakinan kita, sering bertindak sebagai penjaga yang menolak perubahan. Ego mencari keamanan dan kenyamanan, lebih suka mempertahankan status quo daripada mengambil risiko menghadapi hal yang tidak diketahui. Ego menciptakan ilusi pemisahan, membuat kita percaya bahwa kita adalah makhluk yang terpisah dan terisolasi. Ini membuat kita terjebak dalam pola pikir terbatas. Karena pola ini nyaman dan dapat diprediksi, tetapi ketakutan akan perubahan muncul karena mengancam persepsi kita tentang identitas. Itulah sebabnya, ketika kita mencoba mengubah keyakinan kita, ego bisa bereaksi dengan perlawanan, merusak usaha kita, dan membuat kita terjebak dalam kebiasaan lama. Ketika kita menjadi sadar akan peran ego, kita dapat mulai menetralkan pengaruhnya. Mengenali bahwa ego hanyalah bagian dari pikiran kita, bukan esensi sejati kita, memungkinkan kita untuk terpisah dari pengondisian terbatasnya. Dengan kejelasan ini, kita dapat memprogram ulang keyakinan kita dan meningkatkan getaran kita. Metode yang efektif untuk menanamkan dan mengonfirmasi keyakinan baru adalah siklus afirmasi dan konfirmasi. Siklus ini melibatkan pengulangan afirmasi positif secara sadar dan pencarian aktif untuk bukti yang mendukung afirmasi tersebut. Proses ini membantu mengubah pikiran menjadi keyakinan dan akhirnya menjadi keyakinan yang mendalam. Afirmasi adalah pernyataan positif yang menggambarkan realitas yang ingin kita ciptakan. Afirmasi sebaiknya diformulasikan dalam waktu sekarang, dan dengan cara positif. Misalnya, daripada mengatakan, "Saya tidak ingin miskin," afirmasi yang lebih efektif adalah, "Saya berlimpah dan makmur." Afirmasi harus diulang secara teratur, dengan perasaan dan niat agar dapat mulai mempengaruhi pikiran bawah sadar kita. Konfirmasi adalah bukti yang kita cari dalam realitas kita untuk mendukung afirmasi kita. Ini bisa berupa tanda-tanda kecil dari kemajuan hingga pencapaian besar. Hal yang penting adalah mengenali dan merayakan konfirmasi-konfirmasi ini, memperkuat keyakinan bahwa realitas baru kita sedang terwujud. Dialog internal yang kita bangun adalah refleksi yang paling intim dari siapa kita dan apa yang bisa kita capai. Dan ketika kita mengambil kendali sadar atas dialog ini, kita tidak hanya mengubah dunia internal kita, tetapi juga dunia di sekitar kita. Ini bukan hanya teori atau konsep abstrak. Ini adalah praktik sehari-hari yang, ketika diterapkan dengan komitmen, dapat membuka pintu menuju potensi tak terbatas. Saya benar-benar percaya bahwa kita semua memiliki kemampuan untuk mengubah realitas kita. Setelah semua, kehidupan bukanlah tujuan tetap, melainkan jalan yang kita bangun dengan setiap pikiran, setiap kata, dan setiap pengalaman. Masing-masing dari kita memiliki energi unik yang dapat ditingkatkan melalui kekuatan kata dan praktik yang sengaja dilakukan. Jadi selalu ingat, Anda adalah pencipta realitas Anda sendiri. Terima kasih telah memulai perjalanan ini bersama saya. Jika video ini bersonan dengan Anda, saya mengundang Anda untuk menyukai dan meninggalkan komentar di bawah, berbagi pemikiran, refleksi, dan pengalaman Anda, serta membagikan video ini kepada orang lain agar mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari pesan ini. Terima kasih sekali lagi telah menonton dan bergabung bersama saya. Salam hidup berkelimpahan. Jaga diri Anda, dan sampai jumpa. Salam.